wabarakatuh. Selamat siang Sobat Literasi, bertemu bersama dengan saya kembali, Aska Said. Hari ini saya akan mengajak Sobat Literasi untuk berkunjung ke kediaman salah seorang penulis berbakat. Beliau adalah Ibu Dr. Evi Fauzia Anas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, baik. Ya ampun, akhirnya kita ketemu ya sama penulis novel Ku Peluk Engkau Dalam Doa. Ibu Evi, terima kasih sudah berkenan untuk menerima kami berkunjung ke rumah Ibu. Ya, ayo masuk. Oke, kita langsung masuk. Makasih Gimana? Ibu. Perjalanan lancar? Alhamdulillah Ibu lancar. Biasanya kan kalau daerah sini katanya macet ya Bu ya. Iya betul, jalur macet ini. Iya, Sobat Literasi, saya saat ini berada di kediamannya Ibu Evi Fauzia Anas. Ini di Ciparai. Ciparai, betul. Ciparai. Ya, wow, ini rumahnya enak banget ya. Rumahnya nuansanya putih kayak White House gitu ya. Iya, karena suka warna putih gitu. Wow. Ibu di sini tinggal sendiri atau memang ada saudara? Sepi ya rumahnya? Sepi. Ibu setiap hari tinggal sendiri. Oh, sendiri. Ya, cuman ini rumah kan jarang diisi. Oh. Karena pertama ibu sendiri, single parent. Kemudian anak ibu, 2 anak. Yang pertama itu bermukim di negeri Sakura, Jepang. Oh, di Jepang. Iya, di Jepang. Jadi meniti karirnya di sana. Oke. Insya Allah katanya sampai Bunda Bakti juga. Kemudian yang kedua itu masih kuliah. Dan kebetulan kuliahnya di luar kota. Jadi ya di rumah sendiri. Oh, gitu. di rumah Ketika 2 sendiri. anaknya sudah. Tapi kalau menetap yang di Bandung Yang ya. di Bandung. Kalau di sini mungkin seminggu Sesekali seminggu 2 saja, kali ya. begitu ya. Yang di Majalaya juga sama ya. Karena ini putra-putrinya Ibu ada satu di Jepang, satu studi ya masih ya. Masih studi. Luar biasa ya, ini sosok perempuan yang sangat hebat beliau ini ya. Meskipun beliau ini single, tapi begitu menginspirasi banyak orang ya Bu ya. Dan satu hal yang saya ingin ungkapkan ini depan orangnya langsung, ternyata orangnya cantik ya, cantik, Ibu lembut dan sederhana. Masya Allah. Terima kasih. Iya. Ini rumahnya enak, Ibu desain sendiri. Desain sendiri ini. Jadi ibu tuh suka rumah yang klasik, ala-ala zaman dulu gitu, ala-ala zaman Belanda. Dan kemudian juga suka dengan nature house, artinya banyak batu gitu. Jadi tempelan-tempelan batu tuh di rumah tuh berbagai macam batu. Itu sebenarnya buat ini juga sih, buat terapi. Kayak batu-batu di bawah tuh kita kan menginjak tanpa alas kaki, itu bisa menjadi terapi juga bagi kesehatan kita. Kemudian kayak air itu di setiap rumah satu pasti ada kolam airnya, ada ikannya, ada air terjunnya. Karena gemercik air itu bisa merelaksasi ya. Kalau malam-malam tuh tidur lebih enak, lebih nyenyak ya, lebih nyenyak begitu. Jadi itu pasti harus ada dan lebih fresh gitu. Kalau ada lihat air, lihat ikan gitu, itu lebih fresh aja gitu. Nah ini kan Ibu ini kalau saya tidak salah Ibu Evi Fauzia Anas ini adalah seorang pegiat pendidikan, juga seorang penulis ya. Kalau saya kenalnya beliau ini seorang penulis ya, karena sering kita lihat juga diundang di berbagai media, salah satunya kemarin di radio ya. Dan Ibu, aktivitas Ibu sehari-hari selain sebagai penulis diisi dengan apa kegiatannya? Untuk kegiatan sehari-hari itu lebih ke satu mengajar ya, kemudian sebagai kepala sekolah juga, dan selain itu Ibu juga memegang komisaris di PT Gema Komputer. Selain itu juga Ibu membuka ini ya untuk perjalanan haji dan umroh. Jadi travel haji dan umroh, dan Ibu di situ memegang sebagai komisaris juga di PT Gaido Travel untuk Kota Bandung. Dulu itu kenapa Ibu membuka travel itu, karena pada awalnya tuh kita punya karyawan banyak, punya staf banyak. Itu karyawan yang sudah setahun lebih biasanya diberangkatkan untuk umroh, yang sudah setahun mengabdi, lebih dari 1 tahun. Nah, dulu itu suka ikut ke travel lain. Lama-lama karena kita sering memberangkatkan, akhirnya lebih baik kita buka sendiri. Oh, jadi independen ya? Dan ada PT Gaido Travel yang ownernya itu Muhammad Hasan. Ya udah,
buka untuk Kota Bandung. Jadi kita yang Wow. megang untuk Kota Bandung. Ibu ini Apabila ada yang lengkap mau umroh, banget ya. haji dan umroh itu bisa daftar ke kita. Di Gaido Ke kami ya, gitu ya. Gaido. Di PT Gaido Travel, Jalan Oke. Inggit Tanasi nomor 51 Kota Bandung. Wah, udah penulis, pegiat pendidikan. Beliau ini juga seorang kepala sekolah, seorang ibu yang hebat yang membesarkan 2 putra-putrinya ya, yang bisa dikatakan sudah sukses begitu ya. Alhamdulillah. Kemudian juga beliau ini seorang pengusaha, ini paket lengkap banget ya. Ini pasti Bersyukur. Sobat Literasi makin penasaran nih sama seorang Ibu Doktor Evi Fauzia Anas ini. Bagaimana sih Ibu kalau di rumah? Ini Ibu ngisi kegiatan di rumah. Kalau tadi kan Ibu kegiatan bisnis dan lain sebagainya. Betul. Kalau kegiatan di rumah Ibu menulis biasanya untuk mood menulis itu Ibu lebih gimana? Apakah mengalir saja atau nunggu mood gitu? Kalau untuk menulis itu sebenarnya mengalir sih, mengalir. Jadi kadang-kadang tanpa direncana, apalagi kalau misalnya kita lagi mellow ya, itu lebih beda gitu rasanya ya kalau menulis ketika kita lagi sedih gitu. Ini salah satu spot yang saya sukai gitu ya, sebagai inspirasi untuk mood saya dalam menulis juga. Ya, sekarang ini adalah taman-taman hijau. Kemudian kalau hijau tuh kan lebih fresh ya, gitu. Lebih enak kalau misalkan untuk menulis. Kemudian sini juga banyak bebatuan, kemudian ada air juga, ada kolam juga, yang dimana ikan itu bisa membuat kita menjadi lebih fresh. Gitu. Berarti memang taman ini menjadi apa ya, mood boosternya pikiran Ibu ya, untuk mencurahkan ide ya. Apakah support dari keluarga, gimana support keluarga baik dari orang tua, anak, atau mungkin juga saudara-saudara Ibu, saudara-saudara kandung Ibu mengenai profesi Ibu sebagai penulis? Sangat mendukung, sangat mendukung sekali. Anak-anak juga, orang tua juga sangat mendukung sekali dengan apa kegiatan-kegiatan saya, profesi saya. Walaupun justru saya ketika banyak kerjaan itu sangat bersyukur karena ada kegiatan begitu. Justru kalau banyak diem malah kurang produktif. Jadi alhamdulillah dengan banyak kegiatan ini itu di posisi saya sebagai single parent, posisi saya sendiri gitu, ya alhamdulillah sih. Mendukung ya. Mendukung. Nah ini Bu, kan di Indonesia nih ya, di Indonesia itu setahu saya ya, orang Indonesia itu kurang senang membaca. Ya, kurang senang dengan yang namanya literasi itu. Terus Ibu aktif di dunia menulis itu kalau saya tidak salah di biografi Ibu itu dari 2003 ya? 2003. Dari 2003. Apa sih yang membuat Ibu fokus untuk tetap menulis, padahal mungkin kalau dilihat dari segi keuntungan ya, kalau kita bicara keuntungan nih ya, mungkin kurang cuan mungkin ya, tapi kenapa Ibu tetap konsisten untuk menjadi seorang penulis? Apakah ada motif lain gitu? Ya, kan sebenarnya menulis itu bagi Ibu tuh adalah mental terapi ya. Maksudnya buat apa, emosi yang ada diri kita itu merilis gitu ya? Iya, lebih bisa dituangkan dalam tulisan. Dan juga mengabdi juga sih. Sebenarnya profesi saya mengajar sebagai guru, kemudian profesi saya sebagai penulis itu lebih ke mengabdi, dan saya ingin mewariskan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Jadi dengan cara menulis itu jadi tidak untuk margin gitu. Karena sebenarnya dari usaha saya itu udah cukup ya. Kalau ini adalah saya ingin mewariskan sesuatu. Kalau suatu saat saya tidak ada atau wafat, itu ada ilmu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas gitu. Oh berarti Ibu lebih bisa ke ini mungkin Bu Evi ini lebih ke tidak melihat dari sisi bisnis, melainkan mungkin dari segi pengabdian. Pengabdian. Kemudian juga ya tadi itu untuk mental terapi. Jadi lebih nyaman, lebih berasa plong ketika kita punya beban banyak masalah. Ketika menulis tuh lebih ini aja, lebih enak. Ibu, saya ini gagal fokus ngelihat apa namanya itu tuh
Apa air ya? Kolam ikan. Kolam Kayaknya ikan. seger, saya boleh lihat ke sana. Boleh, boleh, boleh. Ini Batu-batuan ya, karena Uh-uh. kita seneng dengan spot batu kayak Ya, gini. ini batu-batunya ya. Coba nih Sobat Literasi ini nih. Ini tuh. Ini batu-batu ini ya, batu-batu alam. Ini saya jadi betah nih di sini, jadi nggak mau pulang nih. Bu Evi, gimana dong? Ya, kebanyakan sih yang datang ke sini betah, nyaman gitu. Ini batu-batu kali ini, batu kali. Batu-batu kali ya. Gitu. Oke. Itu juga batu tuh yang besar. Oh, Masya Allah. Itu, padahal itu terbawa dari ini ya, tanah-tanah galian, ke bawah batunya ke sini. Ya, saya gagal fokus nih lihat ini nih. Lihat ini. Di Ini sini juga enak banget loh ini tempatnya Ibu Evi. Seneng, saya jadi betah loh Sobat Literasi. Ibu menyambung obrolan kita yang tadi Ibu jelaskan bahwa yang menjadi role model itu adalah ayah. Ibu yang notabene adalah seorang guru gitu ya. Kemudian ini Ibu kayaknya memang keluarga besarnya itu adalah guru ya. Betul. Guru ya. Lantas yang menjadikan ayah menginginkan Ibu menjadi seorang guru seperti sekarang ini. Kenapa Ibu nggak, aku mau jadi pengusaha aja deh gitu. Tapi Ibu sempat nggak berontak gitu? Berontak juga, karena dulu tuh waktu SMA ya, waktu SMA memilih jurusan ke Universitas Gadjah Mada, itu jurusannya filsafat. Dan alhamdulillah sih waktu itu lolos PBUD. Jadi di zaman itu untuk siswa dari Sabang sampai Merauke itu dijaring 300 siswa untuk masuk UGM, dan kebetulan saya masuk ke situ jurusan filsafat. Tetapi Bapak tidak setuju. Masuk IKIP pokoknya gitu. Kalau sekarang UPI ya. Oh, UPI. Iya, Nah, UPI ya. Udah gitu ya, saya mengikuti, walaupun hati sedih ya karena keinginan gitu. Tapi mungkin Bapak lebih jauh ngelihatnya gitu. Ya. Dan katanya kalau guru tuh berkah, walaupun gajinya sedikit. Jadi pokoknya Bapak tuh jangan ngelihat gaji deh gitu. Kalau misalkan kita mengajar itu, jadi lebih ke pengabdian untuk bekal kita nanti dunia dan akhirat. Kan sekarang Indonesia kayaknya lebih apa ya, anak-anak sekarang tuh lebih seneng main sosmed. Lebih seneng main sosmed. Terus juga mohon maaf ya, bisa kita rasakan ya anak-anak sekarang tuh mungkin secara norma adat istiadat atau mungkin lebih ke kayak norma sopan santun ya. Anak-anak sekarang tuh kurang, di literasinya juga kurang ya gitu Ibu Evi. Ini Ibu Evi sebagai seorang pendidik, bagaimana Ibu memandang pemerintah untuk mengatasi peningkatan literasi di Indonesia? Menurut Ibu gimana nih? Jadi pemerintah sebenarnya dalam literasi ini sangat mendukung ya, dengan memfasilitasi ada perpustakaan keliling dan ada yang lain-lainnya. Tetapi ini kembali ke mindset masyarakat itu sendiri, bagaimana menjadi habits dalam membaca. Karena sekarang mungkin mereka lebih tertarik sosmed dibanding membaca buku. Padahal buku itu sangat bermanfaat sekali gitu bagi karena dalam buku itu banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita gali, kita bisa melihat dunia, kita bisa melihat perjalanan orang-orang soleh pada zaman dulu gitu. Itu dari buku. Dan sekarang itu saya lihat bahwa anak-anak lebih suka ke gadget ya gitu. Nah, itu sangat prihatin juga. Dan sekarang bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu bisa kembali ke buku kayak dulu. Dan saya tuh sangat setuju dengan kurikulum yang sekarang. Itu saya banget pada zaman dulu menulis, membaca, tapi yang sifatnya manual, bermain begitu. Jadi tidak ada gadget, tidak ada handphone, belum ada semacam itu. Dan itu sebenarnya lebih bagus untuk proses pembelajaran anak. Gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa bisa lebih baik lagi lah dalam memotivasi anak-anak bangsa ini untuk lebih terpacu untuk membaca. Dan untuk generasi muda sekarang itu harusnya lebih relate ya, lebih relate dalam hal literasi ini. Dan kita juga harus bisa merangkul mereka. Karena kalau anak-anak muda sekarang itu tidak bisa dipaksa. Beda dengan zaman kita dulu kan lebih terlahir dari diri kita sendiri ya. Kalau anak-anak sekarang itu beda zaman, juga kita tidak bisa keras terhadap mereka. Kalau keras sudah fatal gitu. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa merangkul mereka untuk kembali menyukai
baca buku dengan apa? Mengikuti komunitas-komunitas literasi seperti itu. Iya, Dasya. Iya. Ibu, ini ibunya Ibu Evi ya, mamanya Ibu Evi ya, sehat, Masya Allah. Ini saya akhirnya bisa ketemu ya, bisa ketemu sama sosok yang melahirkan Evi Fauzia Ana. Kalau boleh tahu ini nenek usianya berapa nih? Masih seger, masih seger ya? Usianya berapa? Masih seger. Wow. 77 tahun. Tapi kayak 17 tahun ya. Sehat, alhamdulillah. Seger, sehat ya. Waduh, senang bisa ketemu karena tadi kata Bu Evi lebih ini ya, lebih dekat sama mama ya di sini kalau rumahnya. Itu sekalian nengok. Oh, gitu, sekalian nengok. Ya, alhamdulillah nenek itu sehat gitu. Sehat ya, walaupun di usia usianya udah banyak loh, udah banyak, tapi masih segar, masih kelihatannya tuh apa ya, kalau kata orang Sunda tuh apa? Jaguaringas ya. Jaguaringas. Sehat terus. Ya, iya nenek, kita gabung aja bareng di sini ya. Ini nenek rumahnya Bu Evi enak banget ya, Nek. Kalau nenek di sini betah nggak di rumahnya Bu Evi? Ada taman, ada sungai, bukan sungai, apa namanya? Kolam ikan. Kolam ikan. Dulu tuh ikannya banyak banget ini di sini Teh. Kenapa nggak ada habis? Ya, ini mati. Karena kan nggak dikasih makan. Sayanya jarang ke sini. Ya, ini Ciparai adalah kota kelahirannya Ibu Evi. Berapa bersaudara? 6 tadi ya kalau nggak salah. Anak keberapa nih? Ini ketiga. Oh, anak ketiga, berarti nenek anaknya 6. 6. Waduh, anaknya 6. Luar biasa. Sehat terus ya. Terima kasih saya sudah dibolehkan berkunjung ke sini ya. Ini rumahnya enak banget. Ini kayak gedung putih. White House. Oke, terima kasih Sobat Literasi. Setelah ini kami akan lanjut ngobrol. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.